Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Andre Pasla di channel YouTube-nya Andre Pasla. Masih dalam materi dan pembahasan FRSKB Guru CPNS 2019 berdasarkan bocoran tanggal 1, 2, 4, dan 5 September 2020. Kalau di part pertama kemarin kita membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki guru, komposisi RPP, model dan metode pembelajaran, serta karakteristik peserta didik. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan pengayaan, pelaksanaan remedial, penyusunan prota dan prosen, serta langkah-langkah menyusun soal HOTS atau High Order Taking Skill ya. Langsung saja kita bahas tentang pengayaan. Kalau kita berbicara pengayaan dalam pembelajaran, pengayaan itu merupakan suatu kegiatan belajar yang mana dikhususkan bagi peserta didik yang telah memiliki kemampuan belajar lebih. Misalnya, belajarnya lebih cepat, menyimpan informasinya lebih mudah, keingintahuannya lebih tinggi, suka berpikir mandiri, superior, dan berpikir abstrak, serta memiliki banyak minat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik jika peserta didik itu telah melampaui KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Fokus dalam pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan itu diberikan kepada peserta didik jika peserta didik itu telah melampaui KKM berdasarkan hasil PH atau penilaian harian, atau juga bisa kita sebut dengan UH, ulangan harian. Pengayaan itu biasanya diberikan sekali dan tidak berulang kali, sebagaimana proses remedial. Dalam pengayaan biasanya tidak diakhiri dengan penilaian biasanya ya. Tapi itu tergantung pada gurunya. Tujuan pengayaan itu adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Sedangkan bentuk dari pengayaan itu ada yang bisa belajar mandiri, bisa juga dalam belajar kelompok. Kalau belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminatinya, bisa menjadi tutor juga bagi teman-temannya. Siswa diberikan bentuk pengayaannya dalam kegiatan pemecahan masalah nyata, penelitian ilmiah, juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri. Sedangkan bentuk pengayaan dalam belajar kelompok, sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan masalah, membaca di perpustakaan terkait KD yang dipelajari. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang merupakan pemecahan masalah nyata. Peserta didik juga dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Itu bentuk belajar kelompok dalam pengayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan remedial dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan remedial adalah suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Ada beberapa program yang bisa dijalankan atau dijadikan acuan dalam melakukan pengajaran remedial, antara lain dalam bidang berhitung, membaca pemahaman, dan menulis. Fungsi remedial itu ada beberapa. Yang pertama, fungsi korektif, yaitu melalui pengajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan fungsi korektif. Selanjutnya ada fungsi pemahaman, yaitu dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, siswa atau pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. Selanjutnya, fungsi remedial yang ketiga adalah fungsi penyesuaian, yaitu pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajarnya. Yang keempat, ada fungsi pengayaan, yaitu pengajaran remedial dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Yang keempat, ada fungsi akselerasi, yaitu
pengajar remedial akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi terapeutik, yaitu pengajaran remedial akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Itu beberapa fungsi dari remedial. Selanjutnya kita membahas tentang teknik dan strategi remedial. Ada beberapa teknik dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial. Antara lain yang pertama, pemberian tugas. Jadi dalam pemberian tugas ini dapat dilakukan berbagai jenis, antara lain dengan pemberian rangkuman, baik dilakukan secara individu maupun diberikan secara kelompok. Yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik. Jadi ada konsep-konsep yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika seandainya dilakukan lewat aktivitas fisik. Yang ketiga, teknik dan strategi remedial kegiatan kelompok. Jadi diskusi kelompok dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam kegiatan kelompok ini, yang perlu diperhatikan guru adalah menetapkan kelompok dalam kegiatan remedial dan menentukan anggota kelompoknya. Kegiatan kelompok dapat efektif dalam membantu siswa jika di antara anggota kelompok ada siswa yang benar-benar menguasai materinya dan mampu memberi penjelasan kepada siswa lainnya. Teknik yang keempat adalah tutorial sebaya. Dalam kegiatan tutorial sebaya ini dapat dipilih sebagai kegiatan remedial. Dalam kegiatan ini, seorang guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar. Teknik yang kelima adalah menggunakan sumber lain. Guru juga dapat menggunakan sumber belajar lain yang relevan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami pelajaran, atau siswa diminta membaca sumber lain dan bahkan kalau mungkin mendatangkan anggota masyarakat yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Sekarang kita masuk ke penyusunan prota dan prosem. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa itu prota dan apa itu prosem. Yang dimaksud dengan prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu KI dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu ini dibuat agar seluruh KD atau kompetensi dasar itu dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Sedangkan komponen dalam prota itu atau program tahunan adalah ada identitas, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada alokasi waktu. Langkah-langkah dalam penyusunan prota yaitu pertama kali mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD untuk tiap semester. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap KD dengan memperhitungkan minggu efektif. Contoh prota, ini kita bisa lihat di sini ada identitasnya. Kita lihat di sini ada jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Jadi ini merupakan contoh dari prota dengan memperhatikan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Selanjutnya kita bahas tentang program semester atau prosem. Yang maksud dengan prosem adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Sedangkan yang dimaksud semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Prosem atau promes berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah KD, dan indikator. Sedangkan komponen dalam program semester adalah identitas atau di dalamnya ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Terus ada format isian.
yang di dalamnya ada materi, tema, subtema, lokasi, waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Langkah-langkah menyusun program semester: menginput KD dan indikator, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu, memberikan catatan pada kolom keterangan itu jika diperlukan. Ini merupakan contoh dari program semester. Ada identitasnya, ada KI-nya, ada KD-nya, ada lokasi waktunya, ada materi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menyusun soal HOT atau High Order Thinking Skill. Ya, HOT adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOT atau High Order Thinking Skill adalah proses berpikir tingkat tinggi. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, menduduki level C4, C5, dan C6, yaitu analisis, evaluasi, dan kreasi. Adapun langkah-langkah dalam menyusun soal HOT yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOT. Jadi, guru terlebih dahulu memilih KD-KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOT. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOT. Guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOT. Yang kedua, langkahnya adalah menyusun kisi-kisi soal. Jadi, kisi-kisi penulisan soal-soal HOT bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal HOT. Jadi, secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam memilih KD yang dapat dibuat soal HOT, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, dan merumuskan indikator soal dan menentukan level kognitifnya. Yang ketiga, langkahnya adalah memilih stimulus yang menarik dan konstekstual. Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus tersebut. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus konstekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik dan mendorong peserta didik untuk membacanya. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Langkah selanjutnya dalam menyusun soal HOT adalah menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOT. Kaidah penulisan butir soal HOT agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya itu terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Jadi setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai formatnya. Selanjutnya, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Jadi setiap butir soal HOT yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Trik dan tip menyusun soal HOT, yaitu yang pertama, gunakan konteks dunia nyata, berikan pertanyaan yang terkait analisis visual, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan, soal pilihan ganda, dan soal objektif dapat mengukur HOT. Ini adalah merupakan contoh dari soal HOT ya. Soal yang pertama, apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Ini merupakan soal yang biasa, tapi kalau soal HOT di sini cermati gambar berikut. Ya, ada burung elang, katak, belalang, dan lain-lain. Seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida ampuh pembasmi ulat, sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Nah, ini adalah merupakan contoh dari soal HOT. Selanjutnya ada contoh menggunakan konteks dunia nyata. Ya. Seorang peneliti menetapkan tingkat signifikansi 0,05. Berapakah nilai uji signifikansi yang dapat diterima untuk menolak hipotesis penelitian? Sedangkan contoh soal HOT-nya adalah seorang peneliti membandingkan berat dua kelompok untuk meneliti efektivitas obat pelangsing. Peneliti tersebut menetapkan taraf signifikansi 0,05.
Hasil uji signifikansi memperoleh nilai 0,017. Apakah yang dapat disimpulkan oleh peneliti tersebut? Ini penyajian kasus nyata dalam soal Hodge. Baik, itu tadi penjelasan materi, tujuan pengayaan, pelaksanaan remedial, penyusunan perota dan prosem, langkah-langkah menyusun soal Hodge. Kedepan saya akan mencoba membuat materi tentang IT, teknik, strategi, instrumen, dan penilaian acuan normal dan penilaian acuan patokan. Semoga itu bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri dalam tes SKB CPNS 2009. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.